Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ummuhu dunyawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat, sahabat tobat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa itu Dajjal. Siapakah Dajjal sebenarnya? Kata Dajjal berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi sesuatu, sedangkan dalam kamus lisanul Arab dikemukakan beberapa pendapat. Pertama, karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Kedua, karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar. Ketiga, karena ia menutupi manusia dengan kekafiran. Keempat, karena ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal adalah bangsa yang menyebarkan barang dagangannya ke seluruh dunia. Artinya, menutupi dunia dengan barang dagangannya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ia dijuluki Dajjal karena ia mengatakan kata-kata yang bertentangan dengan hatinya. Dengan kata lain, ia menutupi maksud yang sebenarnya dengan kata-kata palsu. Namun demikian, pendapat yang paling kuat bahwa Dajjal adalah seorang manusia yang merupakan keturunan bangsa Yahudi Madinah dan dilahirkan pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Arab. Pada masa kecilnya, dia disebut Ibnu Sayyad atau Ibnu Syed. Setelah besar, bentuk badannya melebihi manusia pada umumnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membandinginya. Badannya kuat, kepalanya berjambul, rambutnya kaku seperti ijuk, matanya yang sebelah juling, sedang yang sebelahnya lagi melotot. Selain itu, ada tanda kafir pada keningnya, dan di bawah keningnya ada tulisan yang berbunyi, yang artinya, beruntunglah dan bahagia orang menentang Dajjal, dan celaka bagi orang yang tunduk kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada seorang pun nabi kecuali sungguh telah memberi peringatan umatnya tentang orang pembohong yang matanya buta sebelah. Selain ia buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla tidak buta sebelah. Di antara matanya tertulis kaf, fa, ro, atau kafir. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Dajjal adalah keturunan Bani Adam yang memiliki ayah dan ibu serta bertempat tinggal. Namun ada sedikit keganjilan ketika masa kecilnya. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, ayahnya tinggi, gemuk, dan hidungnya seperti paruh burung, sementara ibunya fadrakiyah, yakni banyak dagingnya dan gemuk badannya. Kedua tangannya panjang dan kedua teteknya pun besar. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal adalah penipu yang cerdik, sangat mahir dan ahli dalam ilmu pengetahuannya tentang alam. Karena kepandaiannya itu, orang menganggapnya sebagai Tuhan. Dia mempunyai neraka sendiri dan surga sendiri. Orang yang mengikutinya dimasukkan ke dalam surganya, sedang orang yang menentangnya dimasukkan ke dalam nerakanya. Dia mengembara ke seluruh pelosok dunia dengan melakukan pemaksaan untuk mengakui kekuasaannya dan kepercayaan kepadanya. Sekarang dia masih hidup dan dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Saat ini umurnya lebih dari 1300 tahun. Pada masanya nanti, dia akan lepas dari belenggunya, lalu mengamuk membabi buta terhadap orang-orang yang menentangnya.
Menjelang kemunculan Dajjal, sebelum Dajjal muncul ke muka bumi, akan terjadi beberapa peristiwa besar yang akan menyebabkan terlepas dari belenggunya. Yang pertama, peperangan Eropa Barat dan Asia Timur. Dalam waktu tidak begitu lama, negara-negara Islam yang terpecah-pecah akan bersatu menjadi sebuah kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya tidak lain ingin melepaskan diri dari penindasan bangsa Eropa, Amerika, dan Australia yang dikendalikan kaki tangan Dajjal yang menunggangi mereka pada waktu itu. Eropa dan Amerika adalah kekuatan utama. Kemudian, lahirlah atau muncul dua blok kekuatan yang ada di dunia. Pertama, kekuatan kaum muslimin dari pihak yang tertekan. Menjadi kekuatan besar karena didukung dari berbagai bangsa termasuk sebagian Eropa dan Amerika. Kedua, kekuatan tentara Dajjal yang dipimpin oleh kaki tangan Dajjal. Bala tentaranya adalah kaum jahiliyah modern, baik dari kalangan Kristen, ateis, dan penganut paganisme atau penyembah berhala. Akhirnya, pecahlah peperangan dahsyat dari dua blok tersebut untuk menguasai dunia atau kita kenal dengan nama Armageddon. Peperangan yang berkepanjangan ini akan memakan waktu cukup lama, namun tidak selama perang salib. Perang ini termasuk singkat, namun menghabiskan sumber energi alam dunia. Peperangan ini menghancurkan pula beberapa wilayah atau kota yang dijadikan ajang pertempuran. Setelah diperkirakan habis semua kekuatan senjata dari kedua belah pihak, dicapailah gencatan senjata atas perdamaian kedua belah pihak yang disepakati. Dunia menjadi aman dan waktu yang cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum atau Eropa dan Amerika dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka." Yang kedua, Perang Armageddon. Perang Armageddon terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir bangsa Eropa, Amerika, dan Australia. Perang tersebut terjadi karena orang-orang Kristen bangsa tersebut telah meninggalkan agama mereka. Bangsa Barat menyusun kekuatan sebanyak 80 panji. Setiap panji terdapat 12 orang. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan terjadi perdamaian antara kamu dengan Bani Asfar atau bangsa Eropa. Tetapi kemudian mereka mengkhianati perjanjian itu dan datang kepadamu dengan membawa 80 bendera. Tiap-tiap bendera diikuti sebanyak 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Armageddon disebut pula Al-Malhamah Al-Kubra. Peperangan dahsyat tersebut akan terjadi pada detik-detik menentukan dan menakutkan. Sebab-sebabnya antara lain sumber energi telah kekuras habis, huru-hara, kekacauan terjadi di mana-mana, dan kaum kaki tangan Dajjal menanti kedatangan pemimpin mereka, yaitu oknum Dajjal itu sendiri. Dalam pertempuran dahsyat itu, kedua belah pihak tidak lagi menggunakan senjata-senjata canggih, tetapi hanya dengan pedang, tombak, dan senjata-senjata sebagaimana dahulu digunakan pada abad pertengahan. Kendaraannya pun bukan pesawat-pesawat tempur atau kapal terbang dan kendaraan tank lapis baja, tapi yang ada adalah kuda, unta, dan kendaraan angkut lainnya yang sekaligus bisa disembelih. Jumhur ulamanya menyebutkan pertempuran besar itu terjadi di sebuah wilayah daerah yang bernama Gutan dekat Damaskus. Di sanalah tempat pusat kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Disebutkan bahwa perang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi, sementara aliansi bangsa Eropa dipimpin oleh seorang panglima perang andalan mereka yang didukung oleh kaki Dajjal. Mereka bergerak menuju suatu daerah Syria dan turun di kota Ahmad dalam sebuah kumpulan tentara dengan 80 bendera. Setiap bendera terdiri dari 12.000 tentara. Rasulullah SAW bersabda, Perang Al-Malhamah Al-Kubra atau Armageddon terjadi selama 4 hari
terus-menerus. 1/3 kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran, yang dimana dosa mereka tidak diampuni oleh Allah, dan 1/3 lagi mendapatkan syahid, dan sisanya yang 1/3 akan mendapatkan kemenangan, yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Yang ketiga, penakluk kota Konstantin. Dalam perang Armageddon, bangsa barat telah kehilangan jati diri mereka. Akibatnya dalam penaklukan Konstantin, para panglima perang mereka sudah tidak ada semangat untuk menghadapi kaum muslimin yang tetap bersemangat untuk meraih syahid. Karenanya, kaum jahiliyah modern tidak lagi mampu membendung kekuatan laskar muslim yang terus bergerak menuju pusat-pusat kekuatan musuh. Akibatnya, terjadilah penaklukan Konstantin tanpa menumpahkan darah, sebab kaum muslimin bersanjat dengan kalimat La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Akhirnya takluklah semua musuh tanpa ada perlawanan. Mengenai peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang sebagiannya terletak di darat dan sebagainya di laut? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq. Tatkala mereka telah di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak pernah melepaskan satu anak panah pun. Mereka hanya berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah salah satu bagian kota itu. Kemudian mereka berkata kedua kalinya, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah bagian yang lain. Kemudian mereka berkata lagi, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka terbukalah semua sebagian kota. Hadis riwayat Muslim. Setelah Dajjal mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi yang bernama Konstantinopel tersebut, dia akan keluar dari tempat persembunyiannya, yakni dari satu daerah yang bernama Khurasan. Ketika itu, dia dibantu oleh 70.000 bala tentara Yahudi yang tinggal di kota itu. Mereka bersenjata lengkap dan mengenakan pakaian kebesaran berupa jubah hijau, dibantu pula 70.000 bala tentara Tartar dan beberapa orang dari Khurasan. Dajjal mempunyai kemampuan yang luar biasa, di antaranya membawa surga dan neraka, membawa air dan api, membawa dua sungai yang mengalir, mampu berjalan dengan sangat cepat, membawa bukit roti dan daging, dapat memerintahkan sungai untuk mengalir ataupun mengering, dapat berteriak sangat keras hingga terdengar dari barat sampai ke timur, dapat melebihi kedalaman lautan, dapat memerintahkan benda dan langit untuk melakukan perintahnya, dapat bersekutu dengan setan, karena Dajjal lebih tinggi derajat kemunafikannya, kekafiran, kesesatan, dan kemusyrikannya, dapat menahan matahari, kemudian melepaskannya, dapat menghidupkan orang mati. Semua tersebut jelas disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat keluaran Dajjal. Menurut Ibnu Katsir, Dajjal itu ternyata banyak. Akan tetapi, Dajjal terbesar akan muncul dari persembunyiannya pada akhir zaman. Ia keluar setelah mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah kota kerajaan Romawi yang bernama Konstantinopel. Dia akan keluar dari daerah Khurasan. Khurasan sendiri adalah suatu kota yang berada di tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang beribu kota di Teheran dan berada di daerah Masyriq. Ketika itu, dia dibantu oleh 70.000 bala tentara Yahudi yang tinggal di kota itu. Mereka bersenjata lengkap dan mengenakan pakaian kebesaran berupa jubah hijau. Dibantu pula 70.000 bala tentara Tartar dan beberapa orang dari Khurasan.
Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur atau masyrik yang bernama Khurasan. Pengikutnya adalah kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Hadis riwayat Abu Isa At-Tirmizi. Pada saat Dajjal terlepas dari belenggu, tingginya hanya 10 zira atau hasta. Ia bertingkah laku seperti tingkah laku orang saleh dan mengajak kepada kebaikan sehingga banyak orang yang mengikutinya. Kemudian ia mengaku sebagai nabi, tetapi orang-orang mengikutinya adalah orang-orang yang bodoh dan tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman tetap meyakini bahwa nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal terus melanglang buana. Tidak tersisa satu negara pun melainkan dijelajahinya dengan kuda dan kakinya, kecuali Mekkah dan Madinah. Akhirnya setelah perjalanan Dajjal sampai di Khalah, yaitu suatu daerah antara Irak dan Syam, ia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan dengan menciptakan kejadian-kejadian yang menyalahi adat atau tidak masuk akal. Meskipun demikian, ia diikuti oleh orang-orang bodoh, rakyat jelata, dan kaum awam yang tidak tahu apa-apa. Sementara orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hambanya yang saleh dan para pejuang yang bertakwa akan menolaknya. Mulai saat itu, orang-orang yang beriman menyingkir dan mengingkari Dajjal. Sebab mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan jirim atau makhluk dan juga tidak bisa terlihat dengan mata orang yang hidup di alam dunia, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj. Sedangkan Dajjal selain jirim dan matanya buta sebelah, parasnya pun sangat menjijikkan. Fitnah yang ditebarkan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar di tengah-tengah kalian. Jika ia keluar sedang aku di antara kalian, maka aku akan mengalahkannya. Musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengganti setiap muslim." Hadis Ibnu Majah. Setelah Dajjal mengaku dirinya sebagai Tuhan, tubuhnya semakin lama semakin membesar dan tinggi, hingga lautan yang sangat dalam hanya selututnya. Begitu juga tulisan yang ada di antara kedua mata Dajjal menjadi tampak jelas dan bisa dibaca dari jarak dekat maupun jauh. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Dajjal bisa membaca tulisan tersebut walaupun sebelumnya tidak bisa membaca sama sekali atau buta huruf. Dajjal membawa surga dan neraka di kedua tangannya. Surga Dajjal dapat terlihat dari bermacam-macam makanan dan minuman yang sangat lezat yang disediakan bagi orang-orang yang mengikuti Dajjal. Nerakanya adalah bagi orang-orang yang mengikuti nerakanya Dajjal dapat terlihat berupa bara api yang disediakan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Dajjal. Orang yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal menandakan orang tersebut terkena bujukan Dajjal dan termasuk golongan orang kafir yang akan abadi dalam neraka Allah. Adapun orang yang dilemparkan ke dalam nerakanya Dajjal menandakan ia mendapat pertolongan Allah dan termasuk golongan orang yang mukmin dan teguh imannya, serta termasuk orang yang mati syahid yang akan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Ia akan berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Orang yang terkena bujukan Dajjal sangat banyak jumlahnya, tidak hanya ribuan tetapi miliaran. Sebab orang Yahudi di negeri Isfahan saja tidak kurang dari 70.000. Belum lagi ditambah golongan kafir lainnya. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya,
yang akan mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi Asbahan atau Isfahan yang jumlah mereka sebanyak 70.000 orang dengan pakaian warna biru khusus atau pakaian para pemimpin dan ulama di negeri Persia atau Iran atau bangsa selain Arab. Hadis riwayat Muslim. Masa penguasaan Dajjal di bumi dan keadaan manusia saat itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Isa At-Tirmizi dan Imam Muslim dari Nawas bin Siman Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Lamanya Dajjal menjelajahi bumi ini hanya dalam waktu 40 hari. Tapi 40 hari tersebut lamanya sama 14 bulan, lebih 14 hari. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Katsir, total masa Dajjal di bumi adalah setahun lebih 2,5 bulan. Karena 40 hari tersebut sehari sama dengan setahun, yang sehari lagi sama dengan sebulan, yang sehari lagi sama dengan seminggu. Lalu hari-hari selanjutnya sebagaimana hari yang kita alami sekarang. Pada zaman Dajjal nanti, setiap negara atau bangsa yang dilewati oleh Dajjal akan berhamburan lari ke gunung-gunung sebab mereka takut terkena fitnah Dajjal. Bahkan ada orang yang sampai mengikat orang tua atau anaknya karena khawatir mereka akan keluar rumah dan mengikuti Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Syarik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh manusia akan lari dari Dajjal ke gunung-gunung. Hadis riwayat Muslim. Keadaan manusia pada zaman Dajjal itu bagaikan binatang yang diburu di tengah hutan. Sebab setiap negara yang dilewati oleh Dajjal akan menyebabkan sistem pemerintahannya menjadi kalang kabut. Padahal yang diinginkan Dajjal bukanlah menjadi ratu atau pemerintah yang mengatur negara tersebut. Namun, Dajjal hanya menjelajahi bumi dengan dikawal oleh bala tentaranya. Bala tentara Dajjal adalah wujud manusia sejati, dan ada juga setan yang menyamar sebagai manusia. Tujuannya hanyalah untuk menyesatkan manusia di dunia, terutama kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah yang paling besar yang ada sejak Nabi Adam alaihi salam sampai hari datangnya kiamat. Fitnah Dajjal sangatlah berbahaya sebab fitnahnya akan menyebabkan manusia yang tidak memiliki iman yang kuat akan tergelincir dalam kesesatan yang dibawanya. Karenanya, agar dapat selamat dari fitnah Dajjal, haruslah mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW. Anjuran tersebut adalah harus tetap sabar dan senantiasa membaca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang artinya, barang siapa yang senantiasa membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka akan terhindar dari Dajjal. Dalam riwayat lain dari akhir surat Al-Kahfi, senjata yang akan digunakan Dajjal kelak adalah air dan api. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah. Beliau bersabda yang artinya, pada suatu hari nanti Dajjal akan keluar dan bersamanya terdapat air dan api. Adapun orang yang melihat air padanya, maka apilah yang akan membakarnya. Sedangkan orang yang melihat api daripadanya, maka pada dasarnya adalah air yang dingin dan lagi tawar. Barang siapa di antara kamu menjumpai semacam itu, hendaklah ia menjatuhkan pilihannya. Kedua yang dilihat berupa api itu, karena sesungguhnya ia adalah air yang tawar lagi bagus. Demikianlah penjelasan tentang siapa itu Dajjal. Dan apakah Dajjal sekarang sudah terlihat atau sudah muncul di tengah-tengah kita? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.